Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mengingat situasi saat ini harus bisa menjaga tubuh masing-masing agar kita tetap fit. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini nih, Ibu ingin tahu, mengecek apakah kalian masih mengingat materi yang Ibu sampaikan sebelumnya. Apa sih yang Ibu sampaikan sekilas dari sebelum pembelajaran kali ini adalah mengenai materi ekosistem. Untuk mempelajari ekosistem, alangkah lebih baik kalau kalian memperhatikan lingkungan di sekitar rumah masing-masing. Tentunya lingkungan tersebut merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya dijumpai komponen-komponen penyusun ekosistem lainnya, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai ekosistem, coba cermati hal-hal apa saja yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dari mempelajari ekosistem ini sendiri adalah kita bisa tahu lebih rinci tentang proses makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya dan akan membuat kita lebih mengenal lingkungan sekitar kita. Komponen ekosistem memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di antaranya yang pertama, sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang lebih dinamis. Nah, setelah kalian melihat screen yang sudah Ibu tampilkan ini, kalian bisa membuka materi yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kemarin. Bagi anak-anak, pada pertemuan hari ini, kita akan memulai belajar mengenai materi ekosistem. Nah, berikut ini merupakan KD kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita mengambil KD 3.10, yaitu KD mengenai tentang menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Kemudian indikator pencapaian yang ingin dicapai adalah yang pertama ada termasuk komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, kemudian membedakan interaksi antar komponen biotik dengan komponen biotik lainnya dalam ekosistem. Yang ketiga ada tipe-tipe ekosistem. Yang keempat, mengetahui peran komponen biotik dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Serta yang terakhir adalah mengkomunikasikan peran produsen dan konsumen dalam rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, dari indikator tersebut diharapkan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang ekosistem dan hubungan antara komponen yang menyusunnya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu melakukan pengamatan ekosistem di lingkungan sekitarnya dan mengidentifikasi komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta hubungan antara biotik dan biotik dalam ekosistem tersebut dan mengaitkannya dengan ketidakseimbangan yang berada di lingkungan. Seperti itu ya. Baik anak-anak, topik pertama mengenai ekosistem. Bisa disimak baik-baik ya dan dicatat poin penting dalam buku catatan kalian. Nah, yang pertama adalah apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Ekosistem biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen materi yang tergolong makhluk tak hidup. Contoh dari komponen biotik di sini adalah burung, beruang, kemudian ada ikan, kelinci, dan di sini ada serigala. Sedangkan pada gambar kanan ada komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri makhluk yang tak hidup. Contohnya ada air, kemudian ada batu, pohon, bunga, tanah, dan langit. Nah, komponen ekosistem biotik ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Di sini contohnya
ada tumbuhan. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Pada rantai makanan, konsumen itu ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, 3, dan 4. Yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang merombak senyawa yang telah mati. Di sini Ibu contohkan adalah jamur. Yang keempat ada detributor, merupakan organisme yang memakan serpihan organisme dari organik lain. Di sini ada contohnya adalah cacing tanah. Selain cacing tanah ada contoh yakni kaki seribu. Selanjutnya pada saat ini ada contoh rantai makanan. Di sini Ibu mengambil contoh produsen. Produsen di sini Ibu mengambil contoh adalah rumput. Rumput ini dimakan oleh belalang. Jadi belalang itu adalah konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh katak, sehingga katak menduduki konsumen tingkat 2. Dilanjut, katak dimakan ular, maka ular menduduki konsumen tingkat 3. Sedangkan karena elang memakan ular yang menduduki konsumen tingkat 3, maka elang menduduki konsumen tingkat 4. Di sini adalah elang merupakan tingkatan konsumen yang paling tinggi. Kemudian kotoran dari elang ini yang telah dikeluarkan akan diuraikan kembali oleh dekomposer, yakni jamur. Kemudian karena jamur menguraikan kembali, maka akan membantu proses penyuburan dari produsen ini sendiri. Selanjutnya dilanjut mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Di sini ada 5 komponen ekosistem. Yang pertama ada netral. Netral berarti memiliki hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dan habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan maupun tidak merugikan antara kedua belah pihak. Yang kedua ada predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi dari mangsa. Yang ketiga ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Jadi pada parasitisme ini antara dua spesies, yang satu rugi, yang satu untung. Kemudian yang keempat ada komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak merasa dirugikan. Kemudian yang terakhir ada ekosistem mutualisme, yaitu dua spesies saling menguntungkan. Jadi dari dua spesies ini saling menguntungkan, tidak ada yang merasa rugi maupun yang satunya tidak merasa terpengaruh. Dan selanjutnya, di sini ada gambar dari contoh interaksi antar komponen ekosistem. Di sini ada netral. Netral ini mengambil contoh antara kambing dan ayam. Di sini antara kambing dan ayam, keduanya tidak saling mengganggu. Jadi kambing tidak merasa rugi dan ayam juga tidak merasa rugi maupun tidak saling menguntungkan. Jadi mereka hidup masing-masing. Kemudian ada predasi. Di sini ada gambar zebra dan macan. Macan sebagai pemangsa dan macan sebagai pemangsa dan zebranya ini berperan sebagai mangsa. Kemudian ada parasitisme. Di sini ada gambar nyamuk yang menggigit manusia. Ya, nyamuk ini untung karena mendapat darah dari manusia, sedangkan manusia rugi karena darahnya diambil oleh nyamuk. Kemudian yang keempat ada komensalisme. Di sini ada gambar anggrek dan pohon. Anggrek ini untung karena mempunyai tempat tinggal di pohon, sedangkan pohon tidak merasa rugi karena anggrek ini mendapat makanannya sendiri. Yang terakhir ada mutualisme antara bunga dan kupu-kupu. Di sini kupu-kupu mendapat sari madu dari bunga, sedangkan bunga merasa terbantu oleh kupu-kupu karena kupu-kupu membantu proses penyerbukannya. Yang selanjutnya ada macam-macam dari ekosistem. Macam-macam ekosistem ini dibagi menjadi 3, yakni ada ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem darat ini merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya ini berupa daratan.
Sedangkan apa sih ekosistem perairan? Ekosistem perairan sendiri merupakan lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Namun, dari ekosistem perairan ini didominasi oleh air sebagai habitat komponennya. Yang terakhir ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk berdasarkan rekayasa manusia. Nah, ekosistem darat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Apa sih bioma sendiri? Bioma merupakan ekosistem darat yang khas pada wilayah tertentu dan didirikan oleh jenis vegetasi yang dominan di wilayah tersebut. Contoh yang pertama ada bioma gurun. Bioma gurun dan setengah gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Contohnya dari bioma gurun ini memiliki kelembapan udara yang rendah, serta kecepatan penguapan air di daerah bioma gurun ini lebih cepat dari presipitasi dan memiliki ciri-ciri lainnya. Yang kedua ada bioma savana atau padang rumput. Bioma padang rumput ini membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang, seperti Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Ciri-cirinya yaitu turunnya hujan yang tidak teratur menyebabkan porositas dan drainase kurang baik, sehingga tumbuh-tumbuhan ini sukar atau sulit mengambil air. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah curah hujan pada bioma savana ini antara 25 sampai 50 cm per tahun. Di beberapa daerah padang rumput, curah hujannya dapat mencapai 100 cm per tahun. Yang ketiga ada bioma hutan gugur. Ciri khas bioma hutan gugur adalah tumbuhannya sewaktu musim dingin. Daun-daunnya ini akan meranggas. Bioma ini dapat dijumpai di Amerika Serikat, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chili. Yang keempat ada bioma hujan tropis. Bioma hutan tropis merupakan bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi, meliputi daerah aliran sungai Amazon sampai Orinoco, Amerika Tengah, sebagian besar dari Asia Tenggara, dan Papua Nugini, serta lembah Kongo yang berada di Afrika. Yang kelima, ada bioma taiga. Bioma ini kebanyakan terdapat di daerah antara subtropika dengan daerah kutub, seperti daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Kemudian yang terakhir ada bioma tundra atau kutub. Nah, bioma ini terletak di kawasan lingkungan kutub utara, sehingga iklimnya adalah iklim kutub. Istilah tundra berarti dataran tanpa pohon. Vegetasinya didominasi oleh lumut dan lumut kerak. Vegetasi lainnya adalah rumput-rumputan dan sedikit tumbuhan berbunga yang berukuran sangat kecil. Kemudian selanjutnya ada ekosistem perairan. Di ekosistem perairan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Yang pertama adalah ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Ekosistem air tawar ini memiliki ciri-ciri yang pertama, variasi suhunya itu tidak mencolok. Kemudian ada penetrasi cahaya kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Ciri-ciri yang ketiga adalah macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya adalah tumbuhan biji. Dan hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem pada air danau dan ekosistem di sungai. Kemudian yang pada gambar sebelah kiri ada ekosistem air laut. Nah, ekosistem air laut ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, pada ekosistem air laut memiliki kadar mineral yang tinggi, ion terbanyaknya ialah Cl sebanyak 55%, namun kadar karbon di laut ini bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kemudian ciri-ciri dari ekosistem air yang kedua adalah ekosistem air laut ini tidak dipengaruhi oleh iklim maupun cuaca. Yang terakhir ada ekosistem buatan. Secara sederhana, pengertian ekosistem buatan
tak lain adalah suatu ekosistem yang terbentuk berkat rekayasa manusia. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena manusia di bumi ini selalu meningkat. Ekosistem buatan ini memperoleh subsidi energi dari luar, dan baik itu tanaman maupun hewan akan memperoleh pengaruh besar dari manusia. Oleh karena itu bisa dikatakan keanekaragamannya sangat rendah. Ada banyak contoh ekosistem buatan. Salah satunya adalah irigasi pada sawah, bisa dilihat pada gambar paling atas sebelah kiri. Kemudian ada gambar waduk, dilanjut dengan tambak, dan yang terakhir ada gambar kolam ikan. Nah, di sini setelah kalian tadi melihat beberapa gambar yang telah disajikan tadi, bila kita lihat berita di media-media, hal-hal seperti pada gambar yang tadi share melalui share screen ini sering kita jumpai. Pastinya di lingkungan tempat tinggal kalian, tanpa kalian sadari, sebenarnya ada contoh bentuk dari ekosistem. Selanjutnya, karena penjelasan materi kali ini sudah selesai, Ibu akan membagikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah nanti. Baik, bisa dilihat di layar adalah mengenai LKPD ekosistem untuk SMA kelas 10, yakni KD 3.10. Di LKPD tersebut, Ibu akan menjelaskan beberapa poin-poin penting tentang tugas yang harus kalian kerjakan untuk tugas di rumah nanti. Untuk pengerjaannya dilakukan secara mandiri ya, mengingat situasi saat ini yang dianjurkan kita untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bisa dilihat pada lembar kerja peserta didik 1, di sini kalian nanti mengisi nama kalian, kemudian untuk kelompok dikosongi saja, dan untuk kelas diisi tentang kelas kalian. Untuk petunjuk dan tujuan bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk wacana tugas kali ini, contohnya adalah seperti ini. Membacakan wacana yang tertera pada layar ya. Dikatakan di layar bahwa pernahkah kalian memperhatikan sawah? Jika kalian berada di sawah, kalian akan melihat bentangan hijau tanaman padi. Terdengar suara kicauan burung pipit yang bergerombol mencari makan. Kalian juga merasakan sejuknya hembusan angin. Di sawah sering ditemukan seekor ular yang memangsa seekor tikus. Hal tersebut dapat menguntungkan petani karena dapat mengurangi segerombolan tikus yang merusak padi. Katak juga banyak ditemukan di sawah dan tak jarang ular pun juga memakannya. Aliran air sungai yang menuju sawah membuat banyak organisme air tawar seperti ikan kecil, keong hidup di sawah. Sawah yang diairi air bersifat lembab, maka cocok untuk kehidupan cacing tanah dan mikroorganisme pengurai. Cacing tanah memanfaatkan sampah organik menjadi zat-zat yang lebih kecil, sementara mikroorganisme menguraikan zat-zat tersebut menjadi nutrisi tanah. Nutrisi sangat diperlukan untuk kesuburan tanah dan berefek positif bagi pertumbuhan padi. Selain tanaman padi, di sawah juga ditemukan berbagai jenis rumput liar. Tanaman tersebut perlu dibersihkan oleh petani karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Berdasarkan wacana dan tujuan percobaan tersebut, buatlah rumusan masalah. Jadi di sini nanti kalian membuat rumusan masalah sesuai dengan wacana tadi. Kemudian sesuai dengan rumusan masalah yang telah kalian susun, dilanjut membuat hipotesis. Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Di sini kalian berdasarkan rancangan percobaan yang telah kalian buat ini, tabulasikan hal pengamatan kalian pada tabel berikut ini. Di sini ada kolom tentang kolom komponen abiotiknya, terus kemudian abiotiknya selanjutnya dijumlah. Kemudian dianalisis datanya. Dan yang pada tabel kedua ini, kalian mengisi pada tingkatan ini, maksudnya termasuk tingkatan produsen, konsumen tingkat 1, 2, atau gimana, terus kemudian komponen ekosistemnya seperti apa, dan contohnya apa. Di sini contoh kalian bisa menambahkan contoh-contoh lainnya. Nah, karena tugas Ibu sudah kirim, dan materi kalian sudah Ibu juga kirim, silahkan kalian mempelajari materinya. Setelah ini kita akan mengakhiri pelajarannya. Baik anak-anak semua, hari ini kita sudah belajar banyak mengenai ekosistem.
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan sama-sama belajar mengenai biogeokimia dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sekaligus menjadi lanjutan dari materi ekosistem yang disampaikan pada hari ini. Ibu akan mengapresiasi keaktifan kalian semua pada hari ini. Bagus sekali semuanya menyimak penjelasan Ibu secara teliti. Semoga kedepannya Ibu berharap semangat kalian akan selalu bertahan. Untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Ibu pimpin, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas perhatiannya semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga protokol kesehatan. Setelah ini kalian bisa meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih.